Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Ini habis olahraga? Ya Pak. Masih sanggup belajar bahasa Indonesia? Masih Pak. Kalau tidak kita pulang. Ya Pak. Baik, sebelum kita mulai silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Sebelum mulai pelajaran, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semua, hari ini kita melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia. Dan tentunya materi yang akan kita bahas sekarang adalah materi yang baru. Berarti melanjutkan dari materi-materi yang sebelumnya. Materi apa yang terakhir kalian pelajari pada minggu lalu? Pembuatan teks observasi, teks observasi. Oke. Sebelum kita mulai materi yang baru, dan saya nanti ingin bertanya sedikit tentang materi kalian yang lama, saya mau ngecek kehadiran. Alivia Isra. Hadir Pak. Aulia Putri. Hadir Pak. Anastasia. Hadir Pak. Dini. Hadir Pak. Dini Mustikawati. Hadir Pak. Iin Nurbaiti. Hadir Pak. Indah Dina. Hadir Pak. Indah Sri. Hadir Pak. Intan. Ada keterangan? Tadi apa Pak? Agama. Agama Kristen. Hariri. Agama juga? Tidak ada keterangan ya? Maitrisa. AKM Pak. KM. Trisa. Nabila. KM. Naila. Hadir Pak. Nurul. Hadir Pak. Putri. Hadir Pak. Raihani. Rafaela. Hadir Pak. Reva. Hadir Pak. Randy. Agama Pak. Agama. Risa. Risa ada dua ya? Risa Deanova. Risa Fitria. Hadir Pak. Ricky Dermawan. Gak ada keterangan? Saida. Hadir Pak. Sari. Agama Pak. Senia. Hadir Pak. Silvi. Hadir Pak. Fania. AKM Pak. AKM. Wanwina. Hadir Pak. Oke, berarti ada beberapa yang AKM, ada yang beberapa yang agama, dan ada juga yang tidak ada keterangan. Baik, berarti yang ada sekarang ini yang motivasi belajarnya tinggi. Ya. Kondisinya siang, setelah olahraga, kalian masih ada di sini, berarti kalian sudah ada termasuk yang terpilih, masih punya motivasi untuk belajar. Yang mudah-mudahan itu bisa kalian pertahankan, tidak hanya sampai habis jam pelajaran, tapi sampai lulus. Oke, materi terakhir kalian adalah teks observasi. Ada yang bisa menjelaskan pada saya sekilas saja sebelum kita masuk ke materi yang baru. Teks observasi kira-kira menjelaskan tentang apa? Hasil. Cuma begitu saja kok susah. Hasil pengamatan itu teks observasi. Saya tidak meminta memberikan contoh. Paham saja kalian apa yang dimaksud teks observasi sudah oke. Nah, sebelum kita lanjut pembelajaran, ada baiknya kita mengetahui dulu tujuan dari pembelajaran kita yang akan kita laksanakan hari ini. Karena kalau kita belajar tanpa bisa mengetahui tujuannya, biasanya ngambang. Kalian kalau pergi ke mall, jelas nggak tujuannya? Jelas. Ngapain? Shopping. Shopping. Shoppingnya jelas juga kan? Sudah dipilih apa yang mau dibeli? Sudah. Baik kan kalau kalian pergi ke mall niatnya beli baju, tiba-tiba sampai sana malah beli cilok, malah beli bakso, duitnya habis pulang kembali. Tujuan kalian nggak tercapai kan? Sama. Ini tujuan kita hari ini.
Pertama, memahami informasi hasil riset berupa masalah yang kita. Kelihatannya mudah. Intinya memahami masalah dalam karya ilmiah. Yang kedua, memahami cara peneliti menyelesaikan masalah. Seperti yang pertama, ada masalah, kalian harus tahu masalah apa yang ada dalam karya ilmiah. Yang kedua, kalian harus tahu bagaimana cara peneliti menyelesaikan masalahnya. Dan yang ketiga, mengetahui apa sih hasil dari penelitian itu. Jadi nanti dalam proses pembelajaran silahkan kalian gunakan internet yang ada di depan kalian. Kalau ada buku teks, gunakan buku teks. Tapi kalau kurang dari buku teks silahkan kalian browsing. Gak masalah. Makanya kita ajak belajarnya moving class di sini, tidak di kelas standar, karena kita membutuhkan mencari informasi dari berbagai sumber. Salah satunya internet. Nah ini tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Ada satu lagi saya berikan garis merah dan saya miringkan. Itu adalah bagian kalian harus mengetahui bagian struktur kalimat. Kalau yang tiga kita diskusikan di kelas, yang satu itu kalian akan mencari jawabannya sendiri. Karena sekarang saya berada di kelas hebat, bagian yang keempat itu kalian belajar sendiri, tapi presentasinya di kelas. Enak kan? Belajar tanpa guru, mudah. Bahkan kalian lebih senang kan belajar tanpa guru. Akan guru tidak hadir kalian senang kan? Ya. Oke, jadi sebelum saya tampilkan tentang apa itu karya ilmiah, saya ingin menampilkan satu buah video. Video yang tidak terlalu panjang. Oke, silakan kalian amati tentang apa itu. Yang saya cukup bangganya, mereka betul-betul eksis mengangkat para pelaku kreatif di Sumatera Utara. Perkenalkan, nama Febri Nafta dengan nama usaha Gerak Gas, berdiri atau mulai semenjak Januari 2016. Memang untuk proses lukisan gua yang kemarin itu lebih sih sebenarnya 2 minggu. Dipredisikan lebih dari 2 minggu, tapi kenapa lebih? Cuaca kurang bersahabat. Namun di beberapa hari itu cuacanya cukup bagus. Nah, bahkan kalau boleh dibilang ini kamu mengandalkan cahaya matahari, jadi cuaca cukup terik. Jadi yang seharusnya itu bisa keluar dalam, ada proses yang harus dalam 2 hari, itu bisa jadi 1 hari. Sehingga kemarin itu kurang lebih 11 hari sudah kelar. Untuk poin dari kerajinan ini, aku lebih senangnya bilang ini kerajinan gitu. Fokusnya itu ada di mata, jadi kemiripan itu ada di mata. Jadi apabila seseorang mempunyai mata yang mirip, apabila pipinya agak turun, maka orang akan melihat itu bahwasanya si A dalam kondisi gemuk. Nah, tapi kalau posisi pipinya pas, tapi matanya lain, itu bukan si A yang dibilang, tapi itu si B. Dia kurang lebih rasanya. Ini ada 2 ya. Kalau ini adalah tas yang kedua dari Didi Sawit. Jadi Didi Sawit yang ditenun ya, ditenun mungkin sebaik mungkin kita tutup menjadi sebuah tas. Nah, dulunya banyak orang berpikir, wah kenapa nggak Didi Sawit semua, kenapa harus ada kulit, kenapa harus ada kain padan. Nah, penjelasannya seperti ini. Yang Didi Sawit itu memberikan kesannya itu adalah eco-friendly, ramah lingkungan. Oke, kenapa aku memakai di sampingnya itu adalah kain palet? Itu memberikan nilai eksotiknya. Nah, kemudian dibalut dengan kulit, memberikan kesan eksklusifnya, sehingga dengan sendirinya bisa mengangkat nilai. Oke, videonya tidak perlu panjang-panjang. Ada sudah bisa kalian ambil intisari dari setidaknya sedikit informasi dari itu tadi? Sudah. Oke, nanti hasil dari video ini nanti kita akan lanjutkan setelah kita membahas sedikit. Ada yang pernah mendengar istilah karya ilmiah? Pernah mendengar karya ilmiah? Pernah. Itu jenis teks atau jenis makanan atau jenis kerajinan? Karya ilmiah. Teks. Teks.
Dalam bahasa Indonesia ada membahas kerajinan atau membahas teks? Teks. Oke. Tadi dari kelas 1 kalian mau belajar bahasa Indonesia rata-rata teks kan? Beberapa jenis teks. Lalu beberapa waktu lalu juga kalian sudah belajar teks observasi. Nah, hari ini kalian belajar tentang teks karya ilmiah. Pernah mendengar tentang karya ilmiah? Pernah? Pernah kapan? Di kelas ini? Di kelas 10. Oke, kira-kira karya ilmiah itu apa? Gambaran kasar saja. Karena kita baru belajar kan, kita belum tahu detailnya karya ilmiah itu apa. Karya tulis. Oke. Suatu pembahasan. Hah? Suatu pembahasan. Berisi paparan. Karya ilmiah berisi paparan. Berarti kalau teks yang lain tidak paparan. Paparan juga. Kalau sama-sama paparan, apa bedanya teks karya ilmiah dengan teks yang lain? Kalau teks observasi adalah teks yang dilaksanakan setelah melakukan observasi atau pengamatan. Kalau teks karya ilmiah, teks yang dihasilkan setelah melakukan kegiatan ilmiah. Teks karya ilmiah berarti tulisan yang dilakukan setelah melakukan kegiatan ilmiah. Teks yang memecahkan suatu masalah. Teks yang memecahkan suatu masalah, bagus. Ya. Di setiap karya ilmiah itu pasti harus ada masalah. Dan masalah itu harus diselesaikan. Setelah masalah itu diselesaikan, tapi untuk menyelesaikan masalah ada caranya atau tidak? Setelah masalahnya ada, lalu ada cara penyelesaiannya dan ada hasil penelitiannya. Ketika kalian membuat laporan itu, maka itu akan menjadi sebuah. Oke, kita lihat tadi. Tadi yang video yang ditampilkan yang sudah sama-sama kita lihat, itu kira-kira tentang apa? Tentang kerajinan. Memanfaatkan apa? Memanfaatkan ada biji kelapa sawit, sabun kelapa sawit, lidi dari kelapa sawit, ada dari kayu. Kayu kayak bagian mana? Enggak kayu sawit. Kayu Dari dahannya ya? Dari batangnya itu. Intinya, Bapak tadi itu bisa memanfaatkan limbah kelapa sawit menjadi sebuah produk. Ini produknya kerajinan. Ada lagi yang limbah memang hasil yang tidak terpakai sama sekali, bisa juga dihasilkan menjadi pupuk dan sebagainya. Nah, si Bapak tadi kira-kira jika dia membuat kerajinan-kerajinan seperti itu, apakah itu karena dia kreativitas atau sebenarnya dilandasi dari masalah? Ada masalah tidak si Bapak itu membuat itu kira-kira? Yang solusinya dia membuat itu. Apa kira-kira masalahnya? Satu, memanfaatkan limbah tadi, artinya menjaga lingkungan terjaga, karyanya dapat. Selain itu, selain dia memanfaatkan limbah untuk menjaga lingkungan, apalagi kira-kira masalah si Bapak? Hah? Terserah, bilang saya nggak masalah. Kira-kira ada masalah lagi tidak dia yang dia selesaikan dengan cara seperti itu? Ya, ada motif ekonomi. Artinya dia punya masalah pertama, ingin agar lingkungannya tetap bersih, sehat. Limbah-limbah yang seharusnya dibuang, daripada susah membuang, dia manfaatkan jadi sebuah bahan yang kreatif. Yang kedua, dengan dia melakukan itu sebenarnya dia sudah mencari solusi dari sisi ekonomi. Punya penghasilan tidak Bapak itu dengan menjual? Punya. Bahkan bisa jadi dia tidak akan mengerjakan hal lain, tidak akan melamar pekerjaan kemana-mana, dia fokus di sana, bisa tidak menghidupi keluarganya? Bisa. Artinya bisa menjadi profesi. Bukan menjadi profesor, menjadi profesi. Masa dia buat limbah jadi profesor? Nah, jadi karya ilmiah tadi itu sebenarnya adalah cara seseorang menyelesaikan masalah dengan cara tertentu dan membuat laporan. Jadi karya ilmiah ini sudah kalian jawab tadi semua. Ada yang menyatakan penyelesaian masalah, ada yang menyatakan ini sebuah karya tulis, itu semuanya benar. Tapi karya ilmiah itu benar, karya tulis. Tapi tidak semua karya tulis disebut karya ilmiah. Karya tulis yang seperti apa nanti yang akan bisa masuk kategori itu? Oke, sekarang coba kalian perhatikan karya ilmiah yang ada pada yang sudah kita bagikan tadi. Kalau kalian merasa itu kurang, boleh kalian browsing di internet
cari contoh lain dari kalian. Saya beri waktu sekitar 3 menit. Kalian baca sekilas ya. Baca sekilas itu berarti setiap bab ada kalian baca, tidak perlu baca detail semua. Kalau baca detail semua sampai maghrib kita belum pulang. Saya beri waktu 3 menit. Kalian baca, kalian cari kira-kira apa masalah yang dia sampaikan di dalam hal ini. Masalah apa yang disampaikan? Tugas kalian hanya mencari masalahnya saja. Jadi kalau selama ini kalian menghindari masalah, kalian cari masalah. Kertas tadi sudah berjalan? Sudah sampai di mana? Ini udah semua? Dari situ udah. Bisa belum ya? Sudah? Dan nulis nama? Belum. Jalan nama dulu. Motor kamu sudah itu? Baik? Sudah? Oke. Sudah berjalan 3 menit. Silakan sekarang perhatikan. Kita sama-sama diskusikan. Ada yang mau memberikan pendapat? Kira-kira apa masalah yang ditampilkan di dalam karya ilmiah itu? Masalah musik klasik untuk penangkapan ikan. Musik klasik untuk penangkapan ikan. Ada lagi? Ada punya pendapat yang lain? Ada yang punya pendapat berbeda selain itu? Musik klasik untuk penangkapan ikan. Jadi nangkap ikan pakai musik? Enggak, musik klasik juga suka. Musik klasik untuk penangkapan ikan. Dari mana kalian bisa mengambil masalahnya itu? Dari bagian mana di dalam karya ilmiah itu kalian bisa tahu bahwa itu masalah pertama yang harus diselesaikan? Dari? Ada lagi? Yang lain? Dari mana kalian bisa tahu masalah utamanya itu? Dari abstrak. Dari mana lagi? Dari tujuan penelitian. Ada 3 pendapat. Ada tujuan, ada rumusan, tujuan, ada abstrak. Ada punya pendapat yang lain? Masalah itu bisa kita ketahui dari bagian mananya di dalam karya ini? Latar belakang? Dari latar belakang, bab 1. Oke, berarti ada 4. Ada dari latar belakang, ada dari rumusan, tujuan, ada dari abstrak. Kita akan lihat nanti mana yang paling benar. Hanya 4. Ada punya pendapat baru? Dari daftar isi Pak, misalnya? Nggak ada? Oke, sekarang kita perhatikan apa yang ada di dalam karya ilmiah kalian. Dilihat dari judul tergambar tidak masalah. Sudah bisa kan? Dari judul sudah bisa kita menggambarkan oh mungkin dia akan berbicara tentang ikan atau tentang musik klasik. Tapi bisa nggak kita tergambar bahwa itu masalah yang sangat jelas? Belum kan? Dari judul. Dilihat dari latar belakang apa yang kita boleh? Jelaskah masalah yang akan diselesaikan ketika melihat latar belakang? Bisa ya, bisa tidak. Karena di dalam latar belakang tidak hanya masalah yang muncul, tapi semua hal yang di sekitar masalah juga ditampilkan di sana. Artinya bisa jadi ada 1, 2, 3 atau mungkin 5 masalah yang ada di sana. Sangat banyak masalah yang dimunculkan dalam latar belakang. Nah, semua masalah dalam latar belakang itu akhirnya dipilih 1 atau 2 masalah yang harus diselesaikan. Di mana peneliti menuliskannya? Di rumusan. Di rumusan masalah. Coba bacakan rumusan masalahnya.
Apakah musik klasik dapat dijadikan sebagai sarana penangkapan ikan? Berdiri. Ya, ulangi. Apakah musik klasik dapat dijadikan sebagai sarana penangkapan ikan? Apakah musik klasik bisa dijadikan sarana penangkapan ikan? Ada berapa rumusan di sana? Satu. Artinya hanya ada satu masalah yang harus dia selesaikan. Dan tadi kalau ada yang menjawab dari rumusan, itu jawaban yang paling benar. Lalu ada yang menjawab di abstrak, benar tidak? Yang jawab di abstrak benar tidak? Kalau kita ingin mencari tahu masalahnya, kita lihat di abstrak. Ya bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Tapi di abstrak itu tidak hanya masalah yang tampil. Semua yang ada isi di dalam laporan ilmiah juga muncul di abstrak. Tapi kalau kita ingin tahu detail masalah dengan sangat jelas, itu bisa dilihat di rumusan masalah. Di tujuan bisa tidak kelihatan masalahnya? Di tujuan penelitian. Bisa tidak? Bisa juga. Tetapi di tujuan itu tidak hanya masalah, tetapi jawaban dari masalah. Sepertinya sudah pada hafal karya ilmiah ya. Jangan-jangan saya yang menyampaikan. Oke, yang kedua, nah ini yang harus kita cari tahu. Jadi kita hari ini harus tahu pertama masalah di dalam karya ilmiah. Kita sudah tahu cara melihat masalah itu adalah dengan melihat rumusan masalah. Kalau kita ingin tahu bagaimana cara peneliti menyelesaikan masalahnya, di mana kita melihatnya? Di dalam karya ilmiah itu. Saya beri waktu 1 menit. Jika kita ingin mencari tahu cara peneliti menyelesaikan masalah di dalam karya ilmiah, di mana kita bisa melihat cara dia menyelesaikan masalah? Di mana kita bisa mengetahui di dalam karya ilmiah? Coba kalian lihat karya ilmiah yang kalian pegang. Apakah itu ada di daftar isi? Apakah ada di daftar pustaka? Atau di mana kita bisa melihat? Di pembahasan. Oke, ada lagi yang lain? Coba satu orang yang menjawab di pembahasan tadi siapa? Ya, coba berdiri. Kenapa kamu mengatakan bisa melihat cara menyelesaikan masalah di pembahasan? Karena dia kayak apa Pak? Menjelaskan dari Hasil penelitiannya. penelitiannya. Ada di pembahasan. Berarti di bab 4. Ya. Oke, bagus, nanti kita lihat. Tadi ada yang menjawab bab 3. Siapa yang menjawab bab 3? Di metodologi. Di metode ada yang belakang. Kamu ya? Yang menjawab di belakang tadi. Ada yang tadi dijawab bisa diketahui dari bab 4 hasil dan pembahasan. Ada yang punya jawaban lain atau setuju? Atau setuju dengan jawaban itu? Tadi kertasnya diputar ya. Sudah sampai mana? Sana, Pak. Sudah ke sana. Oke. Ada yang punya jawaban lain? Masalahnya adalah peneliti ini ingin mengetahui apakah musik klasik dapat dijadikan sebagai sarana penangkapan ikan. Artinya kalau ini dilaksanakan, caranya bagaimana, alat-alatnya apa saja, tempatnya di mana. Berarti semua proses kegiatan untuk dia menyelesaikan masalahnya, untuk menjawab rumusan tadi, itu cara-caranya bisa kita temui di mana? Ada di bab 3. Kalau di bab 4 tadi? Hasil. Yang ingin kita cari tahu kan cara atau hasil? Belum ke hasil. Hasil itu tidak akan mungkin tiba-tiba muncul sebelum kita pakai cara. Seperti tadi kalian mau ke mall, mau shopping, beli baju, bisa kalian dari rumah tiba-tiba kalian bilang muncul di mall? Bisa kan? Kalau kita tidak punya kendaraan sendiri, mungkin ke halte dulu, naik bus sampai sana jalan kaki sedikit baru sampai. Karena nggak ada bus yang nyampe ke mall langsung. Pasti dia berhentinya di halte. Ya ini juga sama.
Dia ingin mencari tahu apakah musik klasik itu bisa sebagai sarana pra penangkapan ikan. Dia ingin cari tahu dan ingin melaksanakan mencari jawabannya. Tentu dia banyak hal yang harus dia persiapkan, alat-alat, bahan, dan ada hipotesis atau jawaban sementara. Berarti peneliti di sini hipotesisnya adalah hipotesis itu jawaban sementara, artinya hasil yang dia harapkan itu sebelum dilakukan dia sudah punya gambaran. Gambaran dia menurutnya kan musik klasik bisa meningkatkan. Jadi kalian sudah bisa tahu dua tempat mencari masalah di dalam penelitian kalian ini ada di bab masalah yang harus diselesaikan ada di bab masalah bab 1. Kalian udah makan siang? Belum. Capek dulu Pak, capek. Atau minum kurang 1 galon? Ya. Mungkin Masalah yang harus diselesaikan ada pada bab 1. Cara menyelesaikan masalah ada pada bab 3. Dan ini yang paling mudah. Oh, ini Tadi Bang. Ini yang paling mudah kan? Yang paling mudah adalah ini. Apa hasilnya ada di bab 4. Itu sudah pasti. Sekarang ini yang akan kalian diskusikan. Yang akan kalian diskusikan, saya beri waktu ini sekitar 5 menit. Coba kalian diskusikan. Kira-kira nanti nama tadi sudah beredar. Nama itu nanti akan saya bentuk menjadi satu kelompok 3 orang berdasarkan nama tadi. Jadi saya beri waktu 5 menit. Kalian diskusikan bagian-bagian struktur karya ilmiah. Akan tetapi bagian-bagian itu kita paham apa isi bagian-bagian. Jadi tidak hanya Pak kalau bab 1 karya ilmiah itu ada bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Oke, itu gampang. Tapi apa isinya? Bab 1 itu harus ada apa? Bab 2 harus ada apa? Dan seterusnya. Oke, saya beri waktu sekitar 3 sampai 5 menit. Kalau ada yang bisa menyelesaikan lebih cepat, lebih bagus. Setelah kalian selesai nanti masing-masing dari kelompok mempresentasikan. Namanya mana? Sudah semua? Itu Oke, saya bacakan yang akan menyampaikan nanti. Nurul, Rahmi, dan Dini. Raihani. Saya juga belum makan berarti. Itu kelompok 1. Indah, Reva, dan Naila. Indah apa Pak? Indah Dinasari. Indah Rifana. Kalau Indah Marini. Pak. Indah Dinasari 2. Tirnodo. Alivia, Iin, dan Risa 3. Agesya, Wan, Wina, dan Saidah 4. Senia, Indah Sri Hayuni, dan Silvi 5. Risa, Putri, dan Anastasia 6. Dan Aulia dan Dini Mustikawati 7. Ya. Kalian manfaatkan internet yang ada di depan kalian untuk membantu kalian menjawabnya. Ya Pak. Silakan, saya beri waktu 3 menit. Sudah sisa. Nanti kita sudah siap Pak. Ya. Pernah buat laporan karirnya? Proyek. Laporan proyek nggak pernah? Bukan ada proyek kan?
Pendahuluan itu isinya ada masalah, tujuan penelitian, terus penelitian, terus perangkat teori, ada landasan teori, ada penelitian, terus metode penelitian, ringkasan dari isu tradisi atau materi yang didapatkan dalam improvisasi. sesuai yang keluar dari yang kau ketahui gitu. Terus guys, ini dia ada halaman judul abstrak pendahuluan. Nah, pendahuluan itu ada 4. Ada 2 masalah, masalah. Ini saya halaman judul. Bukan itu isi dalam kelompok ini. Bagian-bagiannya. Kemarin sih. Halaman judul abstrak, halaman judul pendahuluan. Halaman judul. Itu ada apa saja bagian-bagian struktur. Halaman itu apa? Halaman judul. Halaman yang pertama Dan terus nomor topik yang dibahas. pembuatan topik yang berada. Oke, baik. Waktunya sudah cukup. Udah, Pak. Bisa kalau selesai kan? Jangan cuma ada. Sudah bisa? Mau ditambah? Tambah dikit Pak. Tambah dikit Pak. Oke, 1 menit. Sedikit.
5 menit, Pak. 1 menit. 5 kebanyakan. Ini belum materi yang sulit, Pak. 1 menit dari sekarang kata Pak. Cepat dikit. Belajar. Sini, sini. Sini. Besok baca kondisi jam berapa? Terakhir nggak? Enggak. Habis istirahat ya. Sebelum sholat. Sebelum sholat zuhur. Sebelum sholat asar. Mereka aja bayar. Tapi 1 jam sebelum istirahat, terus 2 jam sebelum istirahat. Kalau sama berarti 2 jam duluan. Udah yang terbaru belum? Kenapa? Yang terbaru udah 3 hari ini baru. Baik, waktunya cukup. Silakan bersiap. Saya baca dari kelompok 1 lalu berurut untuk mempresentasikan. Sudah selesai? Masih buka internet? Ingat ya, harus disesuaikan dengan KRL-nya yang kalian pegang ya, bagian-bagian itu. Baik, sudah waktunya sudah habis. Silakan ditutup internetnya, di minimize dulu, jangan di log out. Bukunya ditutup juga. Sudah? Silakan dari kelompok 1, Nurul, Raihani dan Dini. Dini doang. Siapa yang mau menyampaikan bagian-bagian dari karya ilmiah? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini dari kelas 4 sampai MP2. Ini menyampaikan bagian-bagian dari karya ilmiah. Yang pertama yaitu halaman judul dan cover. Yang kedua kata pengantar. Yang ketiga halaman pengesahan. Yang keempat abstrak. Yang kelima daftar isi. Ulangi, 1. Halaman judul dan cover. 2 kata pengantar. Ya. 3 halaman pengesahan. Ya. 4 abstrak. 5 daftar isi. 4 abstrak, 5 daftar isi. Itu bagian-bagiannya. Bagian-bagian dari strukturnya. Nah, itu apa? Itu bagian apa itu? Itu apakah itu bagian dari struktur karya ilmiah? Tidak. Itu bagian apa yang kamu sebutkan tadi? Halaman apa? Bagian apa? Tambahan. Halaman pendukung. Halaman tambahan. Oke. Terus di strukturnya? Ada yang pendahuluan, terus latar belakang, rumusan masalah. Babnya Bab 1 bab 1 pendahuluan. pendahuluan. Oke. Terus? Di dalam pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, Ya. tujuan penelitian, Ya. dan manfaat penelitian. Oke. Next, bab 2 yaitu tujuan pustaka. Pustaka. Bab 3 yaitu materi penelitian. Di dalamnya ada waktu dan tempat, alat penelitian, sampel, angka kerja, variabel, uji hasil, angka kerja, rencana alat penguji. Lanjut bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Di dalam bab 4 ada hasil penelitian Dan pembahasan. oke. Lanjut bab 5 yaitu kesimpulan. Dalam bab 5 ada kesimpulan dan saran dan daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka dan lampiran. Berarti ada 2 bagian yang disebutkan, ada halaman pendukung, halaman pelengkap, dan halaman isi ya. Berarti yang diisi strukturnya ada berapa bab? Ada 5 bab. Oke, bagus.
Lanjut kelompok 2. Indah, Dina, Reva, dan Naila. Yang tampil? Ya, silakan. Bagian-bagian atau struktur karya ilmiah. Ya. Lanjut. Ya, benar-benar boleh. Kenalkan, saya Indah Dina Sari dari kelas 11 APP 2. Bagian-bagian atau struktur karya ilmiah ada 8. 1. Halaman judul, 2. Abstrak, 3. Pendahuluan, 4. Kerangka teori, 5. Metode penelitian, 6. Pembahasan, 7. Kesimpulan dan saran, 8. Daftar pustaka. Berarti seluruhnya itu bagian-bagiannya ada 8. Iya. Itu bagian isi total seluruhnya atau mau kalian bagi lagi? Isinya tetap betul dari halaman judul sampai daftar pustaka itu bagian-bagian dari karyanya. Iya. Oke. Ada tambahan? Oke, bagus. Terima kasih. Lanjut kelompok 3. Berarti kalau tadi di kelompok 1 ada halaman tambahan dan ada halaman inti. Di kelompok 3 dianggap semuanya sama, 8 elemen ya. 8 bagian. Silakan dari kelompok 3. Alivia, Iin, Lisa. Siapa yang akan menyampaikan? Alivia, Pak. Alivia, silakan. Perkenalkan, saya Alivia Isra Nikita dari 11 APHP 2. Bagian-bagian struktur karya ilmiah pada bab 1 pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan ruang lingkup. Pada bab 2 tinjauan pustaka atau landasan teori ada pengertian dari judul karya ilmiah, hipotesis. Ada hipotesis di bab 2. Oke. Pada bab 3 pelaksanaan penelitian atau metode penelitian ada waktu dan tempat, alat penelitian, langkah kerja, dan rancangan alat penguji. Pada bab 4 hasil penelitian dan pembahasan ada hasil dan pembahasan. Ya. Pada bab 5 ada penutup. 5 ada penutup. Iya. Berarti Ada 5 bab 5 bab. Itu bagian-bagian dari karya ini. karya ilmiah. Kalau halaman yang lainnya itu disebut apakah itu bagian dari karya ilmiah? Ada judul, daftar isi, daftar tabel. Tidak masuk dalam struktur. Pendukung, Halaman pendukung. Oke. Bagus, silakan duduk. Kelompok 4. Rafaela, Wan, dan Saidah. Siapa yang mau menyampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidina Jo Kamila, saya dari 11 APP 2. Bagian-bagian struktur dari karya ilmiah adalah bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup. Di bab 2 ada tinjauan pustaka. Terus bab 3 pelaksanaan penelitian, waktu dan tempat, alat penelitian, sampel, langkah kerja, variabel, uji hasil, langkah kerja, dan rancangan alat penguji. Di bab 4 ada hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan. Dan yang kelima ada kesimpulan dan saran. Itu bagian dari Struktur karya ilmiah. atau bagian karya ilmiah atau struktur karya ilmiah. Kalau halaman lain, apakah daftar pustaka masuk struktur karya ilmiah tidak? Daftar pustaka bisa dimasukkan struktur atau tidak? Ini kelompok 3. Menurut kelompok 3, daftar pustaka masuk struktur karya ilmiah atau tidak? Tidak. Oke. Oke, bagus, silakan duduk. Kelompok itu kelompok 4 ya? Iya, Pak. Kelompok 4. Kelompok 5. Senia, Indah, dan Silvi. Yang tampil siapa? Indah, silakan. Indah Sri Hayuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagian yang ada di struktur karya ilmiah itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama pembahasan, pendahuluan, dan penutup. Sedangkan pembahasan itu ialah karya ilmiah yaitu berisi penjelasan terkait rumusan masalah dan tujuan penelitian. Sedangkan pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan manfaat penulisan. Sedangkan bab penutup karya ilmiah berisi kesimpulan dan saran daftar pustaka dan lampiran karya ilmiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut kalian ada 3 bab. 1 pendahuluan, 2 pembahasan, 3 penutup. Ada 3 bab. Oke, bagus. Nanti akan kita bahas mana apakah ada 3 bab atau 5 bab. Silakan kelompok 6. Risa, Putri, dan Anastasia. Ada yang 5 bab, ada yang 8 elemen, mungkin kalian 10 bab barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Anastasia Akin dari kelas 11 APHP 2. Saya mewakili dari kelompok 6. Struktur dari karya ilmiah yaitu ada 5. Yang pertama halaman judul, abstrak, pendahuluan, kerangka teori, metode penelitian, pembahasan, dan juga penutup. Ada 5 bab. Yang kamu sebutkan lebih dari 5. Ada 5 bagian. Bagian pertama, Yang pertama itu ada halaman judul, ya, yang kedua ada abstrak, abstrak, lalu pendahuluan, kerangka teori, pembahasan, penutup. Tuh, 6 bab. Ya, Tadi 5. Jadi 6. Oke. Bagus, ada 6 kan bervariasi, ada 8, 5, 3, 6. Ya, silakan kelompok terakhir, Aulia ini. Siapa yang bacakan? Yang menyampaikan? Aulia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Putri dari kelas 11 APHP 2. Di sini saya akan membacakan struktur karya ilmiah. 1. Halaman judul, 2. Abstrak, 3. Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Yang keempat kerangka teori, berisi landasan teori dan hipotesis. 5. Metode penelitian, 6. Pembahasan, 7. Penutup. Berarti ada 7. Ya, Pak. Ada 7 bagian. Oke, baik, terima kasih. Berarti sudah selesai. Mulai dari kelompok 1 tadi ada 5 bab ditambah halaman tambahan. Dari kelompok 2 ada 8 bagian. Bukan 8 bab ya? 8 bagian. Dari kelompok 5 ada 5 bab. Dari kelompok 3 5 bab. Kelompok 4 5 bab. Kelompok 3 5 bab. 3 bab. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 5 Senia, Indah, Sriayuni, dan Silvia. Ya, kelompok 5 3 bab. Kelompok 6 6 bab, 6 bagian. Kelompok 7 7 bagian. Berarti kalau ada kelompok 8 pasti 8 bagian. Makanya kelompok sampai 7. Jadi 7 bagian. Soalnya kelompok 6 6 bagian. Kelompok 7 7 bagian. Jadi kalau polanya ikut kan kelompok 8 8 bagi. Semakin banyak kelompoknya semakin banyak bagian. Oke, lalu mana yang benar? Yang paling kontras di sini adalah antara 5 bab dan 3 bab. 3 bab. 3 bab. Menurut kalian yang benar 3 bab? Ya, sangat benar. 5 bab. Ya. Sebentar, yang menurut 3 bab kenapa 3 bab yang benar? Karena di sana dia menjelaskan tentang pembahasan, pendahuluan, dan penutup. Di sana kan udah dijelaskan kalau kayak pembahasan itu yang berisi tentang rumusan masalah dan tujuan. Ya. Pendahuluan itu sudah dijelaskan di sana ada rumusan masalah, tujuan, manfaat penulisan. Sedangkan di bab penutup yaitu ada berisi kesimpulan, saran, dan daftar pustaka lampiran karya ilmiah. Isinya berisi apa? Isinya di bab 2 berarti ya. Berarti kata mereka bab 1 latar belakang pendahuluan, bab 2 hasil dan pembahasan, bab 3 simpulan dan saran. 3 kan? Ya, ada 3. Hah? Apanya? Yang Bapak tunjuk itu loh. Salah. Bapak terima kasih ya.
malam udah siang. Belum makan sore. Oke, yang dari yang rata-rata 5 bab ya, yang pendapat 5 bab berarti yang 8 elemen juga pendapatnya 5 bab kan? Ada yang 7 elemen, 7 bagian, 5 bab juga. Yang 6 bagian 6 bab kah? Atau tetap 5? 5 bab. Bagiannya ada 6 tapi babnya 5. Dan yang banyak 5 bab. Dari kalian kelompok berapa? 1. Kenapa 5 bab? Menurut kalian apakah yang 3 bab salah? Benar tidak yang 3 bab? Kalau dia benar, kalian salah. Sekarang pilihannya apakah yang 3 bab itu benar atau yang 5 bab yang benar? 5 bab lebih akurat. Dia jawabannya tidak boleh, harus pasti. Ya atau tidak? Benar yang 3 bab atau benar yang 5 bab? Yang 5 bab. Oke, sekarang kita perhatikan. Coba kalian perhatikan karya ilmiahnya. Ada berapa bab di sana? Ada 5 bab. Ada 5 bab. Bab pertama pendahuluan, bab kedua kajian teori, bab ketiga metodologi, bab keempat hasilan pembahasan, yang kelima kesimpulan dan saran. Pernah tidak kalian menemukan di internet ada karya ilmiah yang babnya hanya 3? Mungkin ada, Pak. Kalau nggak ada, berarti Ya. Kalian pernah menemukan berarti ya? Berarti Ya. kalian menemukan ada karya ilmiah yang isinya 3. Benar atau tidak karya ilmiah yang isinya 3 bab? ada yang benar, ada yang enggak. Saya mau bilang sekarang menanya benar atau tidak? Tidak ada jawaban lain. Benar atau tidak 3 bab makalah atau karya ilmiah yang isinya hanya 3 bab itu benar atau salah? Salah. Menurut kalian? Salah. Salah juga. Ibu salah. Menurut kalian juga salah. Ya, jawabannya adalah karya ilmiah standar itu semuanya 5 bab. Termasuk karya ilmiah yang 3 bab. Karya ilmiah 3 bab itu benar. Lengkap. Tapi kayak kalau Jawabannya apa? misalnya kayak gini. Kalau karya kan dia bilang karya ilmiah itu ada 3 bab. 1 pendahuluan, 2 pembahasan, yang 3 penutup. Yang kurang apa? Berarti dia nggak ada tahap pelaksanaannya. Yang kurang ada bab mana yang dihilangkan? 3. Bab Waktu, bab 2 bab 2 dihilangkan. Bab 2 kajian teori hilang. Bab 3 dihilangkan juga. metodologi hilang. Kemana perginya yang 2 bab ini dalam karya ilmiah yang 3 bab? Berarti dia tidak membuat sesuatu. Ya? Dia nggak buat sesuatu. Digabung di dalam pembahasan? Tidak. Karya ilmiah 3 bab tidak bisa disalahkan. Karya ilmiah 3 bab juga benar. Hanya saja dalam karya ilmiah 3 bab, bab 2 dan bab 3 dirangkum masuk ke dalam bab 1. Itulah yang disebut dengan karya ilmiah dengan tampilan gaya sederhana. Tidak bisa dihilangkan. Pasti di dalam bab 1 itu ada sedikit rangkuman dari bab 2 dan ada 1 paragraf rangkuman dari bab 3. Artinya bab 2 dan bab 3 dimasukkan ke dalam bab 1. Lalu pembahasan bab 4 tadi naik menjadi bab 2 dan bab 5 naik menjadi bab 3. Itu benar. Jadi karya ilmiah itu ada tampilan yang formal seperti ini, itu 5 bab. Ada yang semi formal atau sederhana seperti yang bab 3 bab. Ada lagi karya ilmiah dalam bentuk bebas seperti apa? Tidak formal dan juga tidak semi formal. Berarti ada 8, 6. Tidak. Enggak. Mau tambah banyak. Oh, 2. Dia tidak pakai bab lagi. Langsung. Karya ilmiah yang formal itu 5 bab. Karya ilmiah yang semi formal atau yang sederhana itu 3 bab. Ada lagi karya ilmiah yang tidak formal. Nggak pakai bab deh. Ya, tidak pakai bab. Pernah lihat? Pernah. Belum. Pernah seperti apa kalau pernah? Karya ilmiah yang tidak formal adalah Esai memuat. adalah esai ilmiah. Esai ilmiah misalnya Pak Lutfi mengerjakan sebuah kegiatan ilmiah tentang penanaman pohon kelapa sawit. Kayak orang pertanyaan gitu, Pak. Tidak. Pak Lutfi membuat kegiatan ilmiah. Mungkin Pak Lutfi bereksperimen ketika menggunakan pupuk menanam sebuah lahan sawit yang menggunakan pupuk kandang yang di sini tidak menggunakan pupuk kandang.
pupuk yang lainnya pakai. Ingin melihat hasil produksi panennya mana yang lebih baik. Ketika sudah dilaksanakan, lalu laporannya Pak Lutfi tulis, tapi Pak Lutfi menulisnya tidak dalam bentuk bab, tidak dalam bentuk ada pendahuluan, tidak ada dalam bentuk ada kajian teori, metodologi, hasil pembahasan dan simpulan, tidak ada, dan tidak ada daftar pustaka. Tetapi kegiatan ilmiahnya dilaksanakan oleh Pak Lutfi sesuai kegiatan ilmiah. Tapi dia menuliskannya dengan tulisan bebas seperti kita membuat esai memoir. Pada kegiatan awal kalau ditulis dengan bahasa sendiri, bahasa pribadi, begitu juga tentang kegiatannya, cara dia melakukannya dia tuliskan, referensi yang dia rujuk juga dia tuliskan, hasilnya juga dia tuliskan. Ditulis dalam bentuk paragraf, mungkin akan 10 atau 15 paragraf, kegiatannya ilmiah semuanya. Tapi ditulis dengan bahasa yang sangat santai. Itu banyak bisa ditemukan di internet. Itu namanya esai ilmiah. Berarti karya ilmiah dalam bentuk tidak formal. Kalau semi formal 3 bab, yang formal 5 bab. Kegiatannya semuanya ilmiah. Tidak semua esai itu bukan karya ilmiah. Ada satu esai yang disebut karya ilmiah adalah esai ilmiah. Isinya tetap tentang seperti ini. Karena tulisan sebanyak ini bisa kita tulis dalam 1-2 lembar dalam bentuk esai. Bisa. Itu selesai. Dan kalian juga bisa melaksanakan. Itu disebut esai ilmiah. Nah, berarti ada berapa bentuk pelaporannya? Ada 3. Satu esai ilmiah, satu karya ilmiah dibuat dalam bentuk semi formal. Formal yang pertama, yang kedua semi formal, yang ketiga tidak formal. Tidak formal. Bisa dipahami? Bisa. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Berarti udah paham semua? Oke. Kalau sudah paham semua seperti biasa. Mana? Jam berapa ya? Itu udah azan, Pak. Oke, sekarang kita satu saja. Untuk menyampaikan berarti evaluasinya saya tangguhkan untuk menanya. Saya tanya dulu satu orang, Dini. Apa yang kamu hasilkan dalam pembelajaran hari ini? Apa yang kamu peroleh dalam pembelajaran hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembelajaran yang sudah kita pahami, itu saya bisa lebih memahami tentang bagian-bagian struktur karya ilmiah. Yaitu yang dari yang saya tahu dari formal saja, saya lebih tahu ada bagian 3 karya ilmiah, yaitu karya ilmiah formal, karya ilmiah tidak formal, dan karya ilmiah semi formal. Untuk yang paling menyulitkan dalam pembelajaran hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Marani. Yang paling menyulitkan di bagian karya ini adalah bagian berbelit-belit tadi, Pak. Bagian-bagiannya. Berarti mengidentifikasi antara bagian-bagiannya. Bagian yang mana yang paling berbelit? Antara apa ya? Antara bab-babnya itu, Pak. Tadi kan kami tahu cuma 5. Oh, ada yang 3 Iya, dan ada yang tidak pakai bab. Itu bukan struktur. Bagian, Pak. Jenis laporan ilmiah. Ya, gitu. Berarti ada yang semi formal, ada yang formal, dan ada yang tidak formal. Oke, bagus. Semua bisa kalian tangkap materi kita hari ini? Untuk kita mensyukuri apa yang kita peroleh hari ini dan untuk manfaatnya yang kita peroleh, silakan tutup lagi yang baca doa, ditutup dengan pembacaan doa. Siapkan dulu. Untuk mengakhiri kegiatan kita dan pembelajaran kita pada sore hari ini, lalu berdoa menurut agama dan kepercayaan dan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dong untuk kita semua. Baik, terima kasih atas pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersyukur. Oke, mantap. Walaupun kaget-kaget disuruh ngomong. Kalau di skenario kan nggak asik. Iya sih, Pak. Iya, Pak. Belum jadi kejadian yang
Kamu disuruh ngomong malah nanya temen. Kebiasaan. Apa enggak sama saya? Iya. Apa ya? Kamu. Enggak, kumpulkan. Kumpul itu untuk besok kita nilai. Karya ilmiahnya dikumpulkan. Bagus, ini matiinnya gimana ya? Ini. Tunggu Pak, tunggu. Oh. You go Apa? Kan bisa untuk behind scan. Mana? Itu yang ini untuk mobilnya dalam. Ayo. Pakai mas fokus ya. Yang tersorot kamera jangan buka yang macam-macam ya kelihatan. Iya Pak. Kami enggak kan Pak? Aman kan Pak? Ya ada kamera jalan satu. Ada kamera jalan. Baik, 2 kamera jalan. Yang pasti Perlu apa enggak? Apa gimana nya? Enggak cantik kamera semua. Kelihatan nggak? Tidak kalau kelihatan. Tadi kita kalah juga dulu. Oke, itu udah jalan. Yuk. Ini kameranya, kamera. tengok jalan detiknya kan. Jalan. Jalan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Ini habis olahraga. Iya Pak. Masih sanggup belajar bahasa Indonesia? Masih Pak. Kalau tidak kita pulang. Iya Pak. Baik, sebelum kita mulai silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Sebelum mulai pelajaran, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semua, hari ini kita melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia. Dan tentunya materi yang akan kita bahas sekarang adalah materi yang baru. Berarti melanjutkan dari materi-materi yang sebelumnya. Materi apa yang terakhir kalian pelajari pada minggu lalu? Pembuatan teks, observasi, teks observasi. Oke. Sebelum kita mulai materi yang baru dan saya nanti ingin bertanya sedikit tentang materi kalian yang lama, saya mau ngecek kehadiran. Alivia Isra. Hadir Pak. Aulia Putri. Hadir Pak. Anastasia. Hadir Pak. Dini. Pak. Dini Mustikawati. Hadir Pak. Iin Nurbaiti. Hadir Pak. Indah Dina. Hadir Pak. Indah Sri. Hadir Pak. Intan. Ada keterangan? Jadi Apa Pak? Agama. Agama Kristen. Hariri. Agama juga? Gak ada keterangan ya? Maitrisa. KKM Pak. KM. Trisa. Nabila. KM. Naila. Hadir Pak. Nurul. Hadir Pak. Putri. Hadir Pak. Raihani. Rafaela. Hadir Pak. Reva. Hadir Pak. Randy. Agama Pak. Agama. Risa. Risa ada 2 ya? Risa Deanova. Risa Fitria. Hadir Pak. Riki Dermawan. Gak ada keterangan? Saida. Hadir Pak. Sari. Agama Pak.
Senia, Hadir Pak. Silvi, Hadir Pak. Fania, AKM Pak. AKM, Wanwina. Hadir Pak. Oke, berarti ada beberapa yang AKM, ada yang beberapa yang agama, dan ada juga yang tidak ada keterangan. Baik, berarti yang ada sekarang ini yang motivasi belajarnya tinggi. Ya. Kondisinya siang, setelah olahraga, kalian masih ada di sini, berarti kalian sudah ada termasuk yang terpilih, masih punya motivasi untuk belajar. Yang mudah-mudahan itu bisa kalian pertahankan, tidak hanya sampai habis jam pelajaran, tapi sampai lulus. Oke, materi terakhir kalian adalah take observasi. Ada yang bisa menjelaskan pada saya sekilas saja sebelum kita masuk ke materi yang baru. Take observasi kira-kira menjelaskan tentang apa? Hasil cuma begitu saja kok susah. Hasil pengamatan itu take observasi. Saya tidak meminta memberikan contoh. Paham saja kalian apa yang dimaksud take observasi sudah oke. Nah, sebelum kita lanjut pembelajaran, ada baiknya kita mengetahui dulu tujuan dari pembelajaran kita yang akan kita laksanakan hari ini. Karena kalau kita belajar tanpa bisa mengetahui tujuannya, biasanya ngambang. Kalian kalau pergi ke mall, jelas nggak tujuan? Jelas. Ngapain? Shopping. Shopping. Shoppingnya jelas juga kan? Sudah dipilih apa yang mau dibeli? Sudah. Bayangkan kalau kalian pergi ke mall, niatnya beli baju, tiba-tiba sampai sana malah beli cilok, malah beli bakso, duitnya habis, pulang kembali. Tujuan kamu nggak tercapai kan? Sama. Ini tujuan kita hari ini. Pertama, memahami informasi hasil riset berupa masalah yang kita. Kelihatannya mudah. Intinya memahami masalah dalam karya ilmiah. Yang kedua, memahami cara peneliti menyelesaikan masalah. Berarti yang pertama ada masalah, kalian harus tahu masalah apa yang ada dalam karya ilmiah. Yang kedua, kalian harus tahu bagaimana cara peneliti menyelesaikan masalahnya. Dan yang ketiga, mengetahui apa sih hasil dari penelitian itu. Jadi nanti dalam proses pembelajaran silahkan kalian gunakan internet yang ada di depan kalian. Kalau ada buku teks, gunakan buku teks. Tapi kalau kurang dari buku teks, silahkan kalian browsing. Gak masalah. Makanya kita ajak belajarnya moving class di sini, tidak di kelas standar, karena kita membutuhkan mencari informasi dari berbagai sumber. Salah satunya internet. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Ada satu lagi saya berikan garis merah dan saya miringkan. Itu adalah bagian kalian harus mengetahui bagian struktur kalian. Kalau yang tiga kita diskusikan di kelas, yang satu itu kalian akan mencari jawabannya sendiri. Karena sekarang saya berada di kelas hebat. Bagian yang keempat itu kalian belajar sendiri, tapi presentasinya di kelas. Enak kan? Belajar tanpa guru mudah. Bahkan kalian lebih senang kan belajar tanpa guru. Maka guru tidak hadir kalian senang kan? Ya. Oke. Jadi sebelum saya tampilkan tentang apa itu karya ilmiah, saya ingin menampilkan satu buah video. Video yang tidak terlalu panjang. Oke, silakan kalian amati tentang apa itu. Yang saya cukup bangganya, mereka betul-betul eksis mengangkat para pelaku kreatif di Sumatera Utara. Perkenalan nama Febri Nafta dengan nama usaha Gerakgas berdiri atau mulai semenjak Januari 2016. Memang untuk proses lukisan gua yang kemarin itu lebih sih sebenarnya 2 minggu. Dipredisikan lebih dari 2 minggu, tapi kenapa lebih cuaca kurang bersahabat. Namun di beberapa hari itu cuacanya cukup bagus. Nah, bahkan kalau boleh dibilang ini kamu mengandalkan cahaya matahari, jadi cuaca cukup terik. Jadi yang seharusnya itu bisa keluar dalam ada proses yang harus dalam 2 hari, itu bisa jadi 1 hari. Sehingga kemarin itu kurang lebih 11 hari sudah kelar. Untuk poin dari kerajinan ini, aku lebih senangnya bilang ini kerajinan. Gitu. Fokusnya itu ada di mata, jadi kemiripan itu ada di mata. Jadi apabila seseorang mempunyai mata yang mirip, apabila pipinya agak turun, maka orang yang akan melihat itu
si A dalam kondisi gemuk. Nah, tapi kalau posisi pipinya pas tapi matanya lain, itu bukan si A yang dibilang, tapi itu si B. Dia bilang lebih rasanya. Ini ada dua ya. Kalau ini adalah tas yang kedua dari lidi sawit. Jadi lidi sawit yang ditenun ya, ditenun sebaik mungkin kita tutup menjadi sebuah tas. Nah, dulunya banyak orang berpikir, wah kenapa nggak lidi sawit semua? Kenapa harus ada kulit? Kenapa harus ada kayu padan? Nah, penjelasannya seperti ini. Yang lidi sawit itu memberikan kesannya itu adalah eco-friendly, ramah lingkungan. Kenapa aku memakai di sampingnya itu adalah kayu palet? Itu memberikan nilai eksotik ya. Nah, kemudian dibalut dengan kulit, memberikan kesan eksklusifnya sehingga dengan sendirinya bisa mengangkat nilai. Oke, videonya tidak perlu panjang-panjang. Sudah bisa kalian ambil intisari dari setidaknya sedikit informasi dari itu tadi? Oke, nanti hasil dari video ini nanti kita akan lanjutkan setelah kita membahas sedikit. Ada yang pernah mendengar istilah karya ilmiah? Pernah mendengar karya ilmiah? Pernah. Itu jenis teks atau jenis makanan atau jenis kerajinan? Karya ilmiah. Teks. Teks. Dalam bahasa Indonesia ada membahas kerajinan atau membahas teks? Teks. Oke. Tadi dari kelas 1 kalian mau belajar bahasa Indonesia rata-rata teks kan? Jenis teks. Lalu beberapa waktu lalu juga kalian sudah belajar teks observasi. Nah, hari ini kalian belajar tentang teks karya ilmiah. Pernah mendengar tentang karya ilmiah? Pernah? Pernah kapan? Di kelas ini? Di kelas 10. Oke, kira-kira karya ilmiah itu apa? Gambaran kasar saja. Karya Karena kita baru belajar kan, kita belum tahu detailnya karya ilmiah apa. Karya tulis. Oke. Suatu pembahasan. Hah? Suatu pembahasan. Berisi paparan. Karya ilmiah berisi paparan. Berarti kalau teks yang lain tidak paparan. Paparan juga. Kalau sama-sama paparan, apa bedanya teks karya ilmiah dengan teks yang lain? Kalau teks observasi adalah teks yang dilaksanakan setelah melakukan observasi atau pengamatan. Kalau teks karya ilmiah, teks yang dihasilkan setelah melakukan kegiatan ilmiah. Teks karya ilmiah berarti tulisan yang dilakukan setelah melakukan kegiatan ilmiah. Teks yang memecahkan suatu masalah. Teks yang memecahkan suatu masalah bagus. Ya. Di setiap karya ilmiah itu pasti harus ada masalah. Dan masalah itu harus diselesaikan. Setelah masalah itu diselesaikan, tapi untuk menyelesaikan masalah ada caranya atau tidak? Ada. Setelah masalahnya ada, lalu ada cara penyelesaiannya dan ada hasil penelitiannya. Ketika kalian membuat laporan itu, maka itu akan menjadi sebuah. Oke, kita lihat tadi. Tadi yang video yang ditampilkan yang sudah sama-sama kita lihat, itu kira-kira tentang apa? Tentang kerajinan. Memanfaatkan apa? Memanfaatkan? Ada biji kelapa sawit, sabun kelapa sawit, lidi dari kelapa sawit, ada dari kayu. Kayu kayak bagian mana? Enggak kayu sawit. Dari dahannya ya? Dari batangnya itu. Intinya, Bapak tadi itu bisa memanfaatkan limbah kelapa sawit menjadi sebuah produk. Ini produknya kerajinan. Ada lagi yang limbah memang hasil yang tidak terpakai sama sekali, bisa juga dihasilkan menjadi pupuk dan sebagainya. Nah, si Bapak tadi kira-kira jika dia membuat kerajinan-kerajinan seperti itu, apakah itu karena dia kreativitas atau sebenarnya dilandasi dari masalah? Ada masalah tidak si Bapak itu membuat itu kira-kira? Yang solusinya dia membuat itu. Apa kira-kira masalahnya? Satu, memanfaatkan limbah tadi, artinya menjaga lingkungan terjaga, karyanya dapat. Selain itu,
selain dia memanfaatkan limbah untuk menjaga lingkungan, apalagi kira-kira masalah sih Pak? Dan kerja. Hah? Terserah, bilang saya nggak masalah. Kira-kira ada masalah lagi tidak dia yang dia selesaikan dengan cara seperti itu? Mendapatkan penghasilan. Ya, ada motif ekonomi. Artinya dia punya masalah pertama, ingin agar lingkungannya tetap bersih, sehat. Limbah-limbah yang seharusnya dibuang, daripada susah membuang, dia manfaatkan dari sebuah bahan yang kreatif. Yang kedua, dengan dia melakukan itu sebenarnya dia sudah mencari solusi dari sisi ekonomi. Punya penghasilan tidak Bapak itu dengan menjual? Punya. Bahkan bisa jadi dia tidak akan mengerjakan hal lain, tidak akan melamar pekerjaan kemana-mana, dia fokus di sana, bisa tidak menghidupi keluarganya? Bisa. Artinya bisa menjadi profesi, bukan menjadi profesor, menjadi profesi. Masa dia buat limbah jadi profesor? Nah, jadi karya ilmiah tadi itu sebenarnya adalah cara seseorang menyelesaikan masalah dengan cara tertentu dan membuat laporan. Jadi karya ilmiah ini sudah kalian jawab tadi semua. Ada yang menyatakan penyelesaian masalah, ada yang menyatakan ini sebuah karya tulis, itu semuanya benar. Tapi karya ilmiah itu benar, karya tulis. Tapi tidak semua karya tulis disebut karya ilmiah. Karya tulis yang seperti apa nanti yang akan bisa masuk kategori? Oke, sekarang coba kalian perhatikan karya ilmiah yang ada pada yang sudah kita bagikan tadi. Kalau kalian merasa itu kurang, boleh kalian browsing di internet, cari contoh lain dari kalian. Saya beri waktu sekitar 3 menit. Kalian baca sekilas ya. Baca sekilas itu berarti setiap bab ada kalian baca, tidak perlu baca detail semua. Kalau baca detail semua sampai maghrib kita belum pulang. Saya beri waktu 3 menit. Kalian baca, kalian cari kira-kira apa masalah yang dia sampaikan di dalam hal ini. Masalah apa yang disampaikan? Tugas kalian hanya mencari masalahnya saja. Jadi kalau selama ini kalian menghindari masalah, kalian cari masalah. Kertas tadi sudah berjalan? Sudah sampai di mana? Ini udah semua? Dari situ udah. Bisa menulis. Sudah? Dan nulis nama? Belum. Jalan nama dulu. Motor kamu sudah hidup? Baik? Sudah? Oke. Sudah berjalan 3 menit. Silakan sekarang perhatikan. Kita sama-sama diskusikan. Ada yang mau memberikan pendapat? Kira-kira apa masalah yang ditampilkan di dalam karya ilmiah itu? Masalah? Musik klasik untuk penangkapan ikan. Musik klasik untuk penangkapan ikan. Ada lagi? Ada punya pendapat yang lain? Ada yang punya pendapat berbeda selain itu? Musik klasik untuk penangkapan ikan. Jadi nangkap ikan pakai musik? Enggak, musik klasik juga sih Pak. Musik klasik untuk penangkapan ikan. Dari mana kalian bisa mengambil masalahnya itu? Dari bagian mana di dalam karya ilmiah itu kalian bisa tahu bahwa itu masalah pertama yang harus diselesaikan? Dari? Ada lagi? Yang lain? Dari mana kalian bisa tahu masalah utamanya itu? Dari abstrak. Dari mana lagi?
dari tujuan penelitian ada 3 pendapat, ada tujuan, ada rumusan, tujuan, ada abstrak. Ada punya pendapat yang lain? Masalah itu bisa kita ketahui dari bagian mananya di dalam karya ini? Latar belakang? Dari latar belakang, bab 1. Oke, berarti ada 4. Ada dari latar belakang, ada dari rumusan, tujuan, ada dari abstrak. Kita akan lihat nanti mana yang paling benar. Hanya 4. Ada punya pendapat baru? Dari daftar isi Pak, misalnya? Nggak ada? Oke, sekarang kita perhatikan apa yang ada di dalam karya ilmiah kalian. Dilihat dari judul tergambar tidak masalah. Sudah bisa kan? Dari judul sudah bisa kita menggambarkan, oh mungkin dia akan berbicara tentang ikan atau tentang musik klasik. Tapi bisa nggak kita tergambar bahwa itu masalah yang sangat jelas? Belum kan? Dilihat dari latar belakang apa yang kita boleh? Jelaskah masalah yang akan diselesaikan ketika melihat latar belakang? Bisa ya, bisa tidak. Karena di dalam latar belakang tidak hanya masalah yang muncul, tapi semua hal yang di sekitar masalah juga ditampilkan di sana. Artinya bisa jadi ada 1, 2, 3 atau mungkin 5 masalah yang ada di sana. Sangat banyak masalah yang dimunculkan dalam latar belakang. Nah, semua masalah dalam latar belakang itu akhirnya dipilih 1 atau 2 masalah yang harus diselesaikan. Di mana peneliti menuliskannya? Di rumusan masalah. Coba bacakan rumusan masalahnya. Apakah musik klasik dapat dijadikan sebagai sarana penangkapan ikan? Berdiri. Ya, ulangi. Apakah musik klasik dapat dijadikan sebagai sarana penangkapan ikan? Apakah musik klasik bisa dijadikan sarana penangkapan ikan? Ada berapa rumusan di sana? 1. Artinya hanya ada 1 masalah yang harus dia selesaikan. Dan tadi kalau ada yang menjawab dari rumusan, itu jawaban yang paling benar. Lalu ada yang menjawab di abstrak, benar tidak? Yang jawab di abstrak benar tidak? Kalau kita ingin mencari tahu masalahnya, kita lihat di abstrak. Ya bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Tapi di abstrak itu tidak hanya masalah yang tampil. Semua yang ada isi di dalam laporan ilmiah juga muncul di abstrak. Tapi kalau kita ingin tahu detail masalah dengan sangat jelas, itu bisa dilihat di rumusan. Di tujuan bisa tidak kelihatan masalahnya? Di tujuan penelitian. Bisa tidak? Bisa juga. Tetapi di tujuan itu tidak hanya masalah, tetapi jawaban dari masalah. Sepertinya sudah pada hafal karya ilmiah ya. Jangan-jangan saya yang menyampaikan. Oke, yang kedua, nah ini yang harus kita cari tahu. Jadi kita hari ini harus tahu pertama masalah di dalam karya ilmiah. Kita sudah tahu cara melihat masalah itu adalah dengan melihat rumusan masalah. Kalau kita ingin tahu bagaimana cara peneliti menyelesaikan masalahnya, di mana kita melihatnya? Di dalam karya ilmiah. Saya beri waktu 1 menit. Jika kita ingin mencari tahu cara peneliti menyelesaikan masalah di dalam karya ilmiah, di mana kita bisa melihat cara dia menyelesaikan masalah? Di mana kita bisa mengetahui di dalam karya ilmiah? Coba kalian lihat karya ilmiah yang kalian pegang. Apakah itu ada di daftar isi? Apakah ada di daftar pustaka? Atau di mana kita bisa melihat? Di pembahasan. Oke, ada lagi yang lain? Coba satu orang yang menjawab di pembahasan tadi siapa? Ya, coba berdiri. Kenapa kamu mengatakan bisa melihat cara menyelesaikan masalah di pembahasan? Karena dia kayak apa Pak? Menjelaskan dari Ada di pembahasan. Berarti di bab
4. Ya. Oke, bagus, nanti kita lihat. Tadi ada yang menjawab bab 3. Siapa yang menjawab bab 3? Di metodologi. Di metode ada yang belakang. Kamu ya? Yang menjawab di belakang tadi. Ada yang tadi dijawab bisa diketahui dari bab 4 hasil dan pembahasan. Ada yang punya jawaban lain atau setuju? Atau setuju dengan jawaban itu? Tadi kertasnya diputar ya. Sudah sampai mana? Sana, Pak. Sudah ke sana. Oke. Ada yang punya jawaban lain? Masalahnya adalah peneliti ini ingin mengetahui apakah musik klasik dapat dijadikan sebagai sarana pra penangkapan ikan. Artinya kalau ini dilaksanakan, caranya bagaimana, alat-alatnya apa saja, tempatnya di mana. Berarti semua proses kegiatan untuk dia menyelesaikan masalahnya, untuk menjawab rumusan tadi, itu cara-caranya bisa kita temui di mana? Ada di bab 3. Kalau di bab 4 tadi? Hasil. Yang ingin kita cari tahu kan cara atau hasil? Cara. Belum ke hasil. Hasil itu tidak akan mungkin tiba-tiba muncul sebelum kita pakai cara. Seperti tadi kalian mau ke mall, mau shopping, beli baju, bisa kalian dari rumah tiba-tiba kalian bilang muncul di mall? Bisa kan? Kalau kita tidak punya kendaraan sendiri, mungkin ke halte dulu, naik bus sampai sana jalan kaki sedikit baru sampai. Karena nggak ada bus yang nyampe ke mall langsung. Pasti dia berhentinya di halte. Ya ini juga sama. Dia ingin mencari tahu apakah musik klasik itu bisa sebagai sarana pra penangkapan ikan. Dia ingin cari tahu dan ingin melaksanakan mencari jawabannya. Tentu dia banyak hal yang harus dia persiapkan. Alat-alat, bahan, dan ada hipotesis atau jawaban sementara. Berarti peneliti di sini hipotesisnya adalah hipotesis itu jawaban sementara, artinya hasil yang diharapkan itu sebelum dilakukan dia sudah punya gambaran. Gambaran dia menurutnya kan musik klasik bisa meningkatkan. Jadi kalian sudah bisa tahu dua tempat mencari masalah di dalam penelitian kalian ilmiah ada di bab 3. Masalah yang harus diselesaikan ada di bab masalah bab 1. Kalian udah makan siang? Belum. Capek dulu, Pak. Atau minum kurang 1 galon? Ya. Masalah yang harus diselesaikan ada pada bab 1. Cara menyelesaikan masalah ada pada bab 3. Ini yang paling mudah. Oh, ini tadi hasil Ini yang paling mudah kan? Yang paling mudah adalah ini. Apa hasilnya ada di bab 4. Itu sudah pasti. Sekarang ini yang akan kalian diskusikan. Yang akan kalian diskusikan, saya beri waktu ini sekitar 5 menit. Coba kalian diskusikan. Kira-kira nanti nama tadi sudah beredar. Nama itu nanti akan saya bentuk menjadi satu kelompok 3 orang berdasarkan nama tadi. Jadi saya beri waktu 5 menit. Kalian diskusikan bagian-bagian struktur karya ilmiah. Akan tetapi bagian-bagian itu kita paham apa isi bagian-bagian. Jadi tidak hanya Pak bab 1 karya ilmiah itu ada bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Oke, itu gampang. Tapi apa isinya? Bab 1 itu harus ada apa? Bab 2 harus ada apa? Dan seterusnya. Oke, saya beri waktu sekitar 3 sampai 5 menit. Kalau ada yang bisa menyelesaikan lebih cepat, lebih bagus. Setelah kalian selesai nanti masing-masing dari kelompok mempresentasikan. Namanya mana? Sudah semua? Oke, saya bacakan yang akan menyampaikan nanti. Nurul, Rahmi, dan Dini. Raihani. Saya juga belum makan berarti. Itu kelompok 1. Indah, Reva, dan Naila. Indah Dinasari. Kalau Indah Mari. Indah Dinasari 2. Alivia, Iin, dan Risa 3. Adesya, Wan, Wina, dan Saidah 4.
Senia Indah Sri Hayuni dan Silvi 5, Risa Putri dan Anastasia 6, dan Aulia dan Dini Mustikawati 7. Ya. Kalian manfaatkan internet yang ada di depan kalian untuk membantu kalian menjawabnya. Silakan, saya beri waktu 3 menit sudah tersisa. Ya. Pernah buat laporan dari ini? Proyek. Laporan proyek nggak pernah? Improvisasi. Yang kau ketahui gitu. Siapa yang mau menyampaikan bagian-bagian dari karya ilmiah? Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini dari kelas 4 sampai MP2 menyampaikan bagian-bagian dari karya ilmiah. Yang pertama yaitu halaman judul dan cover. Yang kedua kata pengantar. Yang ketiga halaman pengesahan. Yang keempat abstrak. Yang kelima daftar isi. Ulangi, 1. Halaman judul dan cover. 2 kata pengantar. Ya. 3 halaman pengesahan. Ya. 4 abstrak. 5 daftar isi. 4 abstrak, 5 daftar isi. Itu bagian-bagiannya. Bagian-bagian dari strukturnya. Nah, itu apa? Itu bagian apa itu? Itu apakah itu bagian dari struktur karya ilmiah? Tidak. Itu bagian apa yang kamu sebutkan tadi? Halaman apa? Bagian apa? Tambahan. Halaman pendukung. Halaman tambahan. Oke. Terus di strukturnya? Ada yang pendahuluan, terus latar belakang, rumusan masalah, Babnya bab 1, bab 1 pendahuluan. pendahuluan. Oke. Terus? Di dalam pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, Ya. tujuan penelitian, Ya. dan manfaat penelitian. Oke. Next, bab 2 yaitu tujuan pustaka. Pustaka. Bab 3 yaitu metode penelitian. Di dalamnya ada waktu dan tempat, alat penelitian, sampel, angka kerja, variabel, uji hasil, angka kerja, rancangan alat penguji. Lanjut bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Di dalam bab 4 ada hasil penelitian Dan pembahasan. oke. Lanjut bab 5 yaitu kesimpulan. Dalam bab 5 ada kesimpulan dan saran dan daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka dan lampiran. Berarti ada 2 bagian yang disebutkan, ada halaman pendukung, halaman pelengkap, dan halaman isi ya. Berarti yang diisi strukturnya ada berapa bab? Ada 5 bab. Oke, bagus. Lanjut kelompok 2. Indah, Dina, Reva, dan Naila. Yang tampil? Ya, silakan. Bagian-bagian atau struktur karya ilmiah. Ya. Lanjut. Ya, benar-benar boleh. Kenalkan, saya Indah Dina Sari dari kelas 11 APP 2. Bagian-bagian atau struktur karya ilmiah ada 8, 1 halaman judul, 2 abstrak, 3 pendahuluan, 4 kerangka teori, 5 metode penelitian, 6 pembahasan, 7 kesimpulan dan saran, 8 daftar pustaka. Berarti seluruhnya itu bagian-bagiannya ada 8. Iya. Itu bagian isi total seluruhnya atau mau kalian bagi lagi? Isinya tetap betul dari halaman judul sampai daftar pustaka itu bagian-bagian dari karyanya. Iya. Oke. Dari kalian kelompok berapa? 1. Kenapa 5 bab? Menurut kalian apakah yang 3 bab salah? Benar tidak yang 3 bab? Cuma menguji. Kalau dia benar kalian salah. Sekarang pilihannya apakah yang 3 bab itu benar atau yang 5 bab yang benar? 5 bab lebih akurat. Jawabannya Dia jawabannya tidak boleh, harus pasti. Ya atau tidak? Benar yang 3 bab atau benar yang 5 bab? Yang 5 bab. Oke, sekarang kita perhatikan. Coba kalian perhatikan karya ilmiahnya. Ada berapa bab di sana? 5. Ada 5 bab. Ada 5 bab. Bab pertama pendahuluan, bab kedua kajian teori, bab ketiga metodologi, bab keempat hasil dan pembahasan, yang kelima kesimpulan dan saran. Pernah tidak kalian menemukan di internet ada karya ilmiah yang babnya hanya 3? Mungkin ada, Pak. Kalau nggak ada, berarti Ya. Kalian pernah menemukan berarti ya? Berarti Ya. kalian menemukan ada karya ilmiah yang isinya 3. Benar atau tidak karya ilmiah yang isinya 3 bab? ada yang benar, ada yang nggak ada. Saya mau bilang sekarang menanya benar atau tidak? Tidak ada jawaban lain. Benar atau tidak 3 bab makalah atau karya ilmiah yang isinya hanya 3 bab itu benar atau salah? tidak. Salah. Menurut kalian? Salah. Salah juga. Ibu salah. Menurut kalian juga salah. Ya, jawabannya adalah
Karya ilmiah standar itu semuanya 5 bab, termasuk karya ilmiah yang 3 bab. Karya ilmiah 3 bab itu benar. Lengkap. Cuman tapi kayak kalau Jawabannya apa? misalnya kayak gini. Kalau karya, kan dia bilang karya ilmiah itu ada 3 bab. 1 pendahuluan, 2 pembahasan, yang 3 penutup. Berarti Yang dia- kurang apa? Berarti dia nggak ada tahap pelaksanaannya. Yang kurang ada bab mana yang dihilangkan? 3. Bab- Waktu bab 2 Bab 2 dihilangkan. 3 Bab 2 kajian teori hilang. Bab 3 dihilangkan juga. metodologi hilang. Kemana perginya yang 2 bab ini dalam karya ilmiah yang 3 bab? Berarti dia tidak membuat sesuatu. Ya? Dia nggak buat sesuatu. Digabung di dalam pembahasan? Tidak. Karya ilmiah 3 bab tidak bisa disalahkan. Karya ilmiah 3 bab juga benar. Hanya saja dalam karya ilmiah 3 bab, bab 2 dan bab 3 dirangkum masuk ke dalam bab 1. Itulah yang disebut dengan karya ilmiah dengan tampilan gaya sederhana. Tidak bisa dihilangkan. Pasti di dalam bab 1 itu ada sedikit rangkuman dari bab 2 dan ada 1 paragraf rangkuman dari bab 3. Artinya bab 2 dan bab 3 dimasukkan ke dalam bab 1. Lalu pembahasan bab 4 tadi naik menjadi bab 2 dan bab 5 naik menjadi bab 3. Itu benar. Jadi karya ilmiah itu ada tampilan yang formal seperti ini, itu 5 bab. Ada yang semi formal atau sederhana seperti yang bab 3 bab. Ada lagi karya ilmiah dalam bentuk bebas seperti apa? Tidak formal dan juga tidak semi formal. Berarti ada 8, 6, Tidak. Enggak. Malah tambah banyak. 1. Oh, 2. Dia tidak pakai bab lagi. Langsung. Karya ilmiah yang formal itu 5 bab. Karya ilmiah yang semi formal atau yang sederhana itu 3 bab. Ada lagi karya ilmiah yang tidak formal. Nggak pakai bab deh. Ya, tidak pakai bab. Pernah lihat? Pernah. Belum. Pernah seperti apa kalau pernah? Karya ilmiah yang tidak formal adalah Esai memuat. adalah esai ilmiah. Esai ilmiah misalnya Pak Lutfi mengerjakan sebuah kegiatan ilmiah tentang penanaman pohon kelapa sawit. Kayak orang pertanyaan gitu, Pak. Tidak. Pak Lutfi membuat kegiatan ilmiah. Mungkin Pak Lutfi bereksperimen ketika menggunakan pupuk menanam sebuah lahan sawit yang menggunakan pupuk kandang, yang di sini tidak menggunakan pupuk kandang. Pupuk yang lainnya pakai. Ingin melihat hasil produksi panennya mana yang lebih baik. Ketika sudah dilaksanakan, lalu laporannya Pak Lutfi tulis, tapi Pak Lutfi menulisnya tidak dalam bentuk bab, tidak dalam bentuk ada pendahuluan, tidak ada dalam bentuk ada kajian teori, metodologi, hasil pembahasan dan psikologi, tidak ada, dan tidak ada daftar pustaka. Tetapi kegiatan ilmiahnya dilaksanakan oleh Pak Lutfi sesuai kegiatan ilmiah. Tapi dia menuliskannya dengan tulisan bebas seperti kita membuat esai memoir. Pada kegiatan awal kalau ditulis dengan bahasa sendiri, bahasa pribadi, begitu juga tentang kegiatannya, cara dia melakukannya dia tuliskan, referensi atau referensi yang dia rujuk juga dia tuliskan, hasilnya juga dia tuliskan. Ditulis dalam bentuk paragraf, mungkin akan 10 atau 15 paragraf, kegiatannya ilmiah semuanya. Tapi ditulis dengan bahasa yang sangat santai. Itu banyak bisa ditemukan di internet. Itu namanya esai ilmiah. Jadi karya ilmiah dalam bentuk tidak formal. Kalau semi formal 3 bab, yang formal 5 bab. Kegiatannya semuanya ilmiah. Tidak semua esai itu bukan karya ilmiah. Ada satu esai yang disebut karya ilmiah adalah esai ilmiah. Isinya tetap tentang seperti ini. Karena tulisan sebanyak ini bisa kita tulis dalam 1-2 lembar dalam bentuk esai. Bisa. Itu selesai. Dan kalian juga bisa melaksanakan. Itu disebut esai ilmiah. Nah, bisa dipahami? Bisa, Pak. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Berarti udah paham semua? Sudah. Oke, kalau sudah paham semua seperti biasa. Mana? Ada jam berapa ya? Itu azan, Pak. Oke, sekarang kita satu saja. Untuk menyampaikan berarti evaluasinya saya tangguhkan untuk menanya. Saya tanya dulu satu orang, Dini. Apa yang kamu hasilkan dalam pembelajaran hari ini?
Apa yang kamu peroleh dalam pembelajaran hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembelajaran yang sudah kita pahami, itu saya bisa lebih memahami tentang bagian-bagian struktur karya ilmiah. Yaitu dari yang saya tahu dari formal saja, saya lebih tahu ada bagian 3 karya ilmiah, yaitu karya ilmiah formal, karya ilmiah tidak formal, dan karya ilmiah semi formal. Bagus. Yang paling menyulitkan dalam pembelajaran hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Marani. Yang paling menyulitkan di bagian karya ini adalah bagian struktur. Berbelit-belit tadi Pak. Bagian-bagiannya. Berarti mengidentifikasi antara bagian-bagiannya. Bagian yang mana yang paling berbelit? Antara apa ya? Antara bab-babnya itu Pak. Tadi kan kami tahu cuma 5. Oh, ada yang 3 Iya, dan ada yang tidak pakai bab. Itu bukan struktur. Bagian Jenis. Pak. Jenis. Jenis-jenis laporan kalian ilmiah. Ya, gitu. Berarti ada yang semi formal, ada yang formal, dan ada yang tidak formal. Oke, bagus. Semua bisa kalian tangkap materi kita hari ini? Untuk kita mensyukuri apa yang kita peroleh hari ini dan untuk manfaatnya yang kita peroleh, silakan tutup lagi yang baca doa, ditutup dengan pembacaan doa. Siapkan dulu. Untuk mengakhiri kegiatan kita dan pembelajaran kita pada sore hari ini, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan dan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dong untuk kita semua. Baik, terima kasih atas pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.